Bisa diperlihatkan dulu, dibuka dulu gini ya videonya, biar kelihatan mukanya wajah Bu Guru ini semua. Ya, terima kasih untuk Ibu Guru yang telah hadir dan Bapak Guru. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Saya Iko Manggus Grasena akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang budaya positif untuk melengkapi tugas calon guru penggerak modul 1.4. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena Bapak Ibu juga sangat sibuk juga, apalagi kita sedang melakukan PTM yang luar biasa 100% di masing-masing sekolah. Jadi terima kasih atas waktunya. Saya laksanakan menggunakan daring agar mengefisiensikan waktu dan juga tentunya mengikuti protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak. Baiklah, saya akan share screen tugasnya tentang budaya positif. Baiklah, mungkin rekan-rekan guru di sini nanti di angkatan ke-7 wilayah Denpasar akan dibuka calon guru penggerak. Jadi nanti saya harap teman-teman di sini semua di CP9 agar ikut juga berpartisipasi, karena memang sangat-sangat nyata ini efeknya dan juga dampaknya bagi saya pribadi sebagai calon guru penggerak dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan kayak materi-materi dari modul-modul guru penggerak ini benar-benar sangat-sangat mengena bagi kita sebagai guru. Nah, contohnya adalah salah satu yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu budaya positif, dan kedepannya saya harap juga teman-teman di sini bisa untuk mencontohnya, kemudian memberikan masukan kepada saya pribadi dan juga mengaplikasikannya kepada siswa-siswa. Oke, sebelumnya saya mengucapkan salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Di sini salam dan bahagia adalah salam dari guru penggerak. Nah, kita bahagia selalu. Oke, baiklah, sebelum saya memulainya, bagaimana kalau kita tes dulu? Salam dan bahagia. Ya. Kemudian selanjutnya adalah agenda pembukaan dan perkenalan sudah kita lakukan. Sekarang selanjutnya presentasi konsep dan nanti ada tanya jawab dan tentunya refleksi. Oke, capaian umum 1.4 yaitu kita memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Di sini CGP ditempa agar seperti ini, teman-teman. Berpihak kepada murid atau menghamba kepada siswa. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia. Secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Perlu Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila kedepannya akan menjadi kurikulum baru kita yang di sana mengedepankan nilai-nilai tentang Pancasila. Contohnya lah gotong royong, mandiri, kebinekaan, dan lain sebagainya. Ada 6 nilai. Di sini budaya positif ini sebenarnya kita sudah lakukan. Namun pada modul ini saya akan menjelaskan bagaimana menerapkan budaya positif itu sendiri agar mengena dengan anak dan juga tidak terlalu istilahnya memberikan sanksi dan lain sebagainya dengan proses. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan siswa. Mungkin rekan-rekan di sini bagaimana cara berinteraksi dengan siswa agar kita menjadi guru yang dirindukan dan juga guru yang benar-benar menghamba kepada siswa, berpihak kepada siswa. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara yaitu budaya positif atau ekosistem positif adalah kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik. Nah, di sini petani kita sebagai pendidik anggap saja seperti petani yang menanam padi misalnya. Kita itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ki Hajar Dewantara lampiran 1, dasar-dasar pendidikan. Nah, selanjutnya tentang eksplorasi konsep dari budaya positif ini. Oke Bapak Ibu, di sini ada 6 konsep
Satu, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Ini akan saya jelaskan tentang perubahan paradigmanya, kemudian stimulus respon lawan dan teori kontrol. Kemudian nomor 2 adalah arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas dan hukuman dan penghargaan. Mungkin Bapak Ibu guru juga sempat melihat saya pribadi saat mengajar di kelas. Saya membawa sebuah kertas yang lumayan besar. Di sana saya membuat sebuah keyakinan kelas di siswa. Nah, keyakinan kelas itu untuk saya pribadi, untuk mapel BK dulu. Di sana siswa saya berikan 2 pertanyaan, boleh dan tidak boleh. Jadi intinya siswa itu membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang harus boleh dan tidak boleh dilakukan saat saya mengajar. Dan benar-benar pembelajaran itu siswa itu juga menerima bahwa kesepakatan kelas itu harus seperti ini dan yang tidak boleh seperti ini. Jadi mengembalikan itu semua kepada siswa. Pada dasarnya kita memang tidak boleh mengatur siswa, tapi kita kembalikan ke siswa. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5, posisi kontrol. Nah, nanti di sini posisi kontrol kita sebagai guru itu ada banyak sekali. Ada manajer, ada pembuat rasa bersalah, ada monitoring dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke. Pertama adalah perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, di sini yang pertama kita jelaskan, yang saya jelaskan lah, yang pertama tuh ilusi. Nah, kenapa disebut ilusi? Karena ada bahasa itu ilusi guru mengontrol murid. Kita diibaratkan kita loh yang mengontrol siswa. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini ilusi nih. Kadang kita sebagai guru itu kan membuat siswa itu merasa dia bersalah, itu serasa itu adalah menguatkan karakternya dia. Padahal pada dasarnya itu salah sebenarnya. Justru itu membuat down siswanya. Mungkin kalau bagi saya pribadi, itu termasuk pembulian juga. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini ada penguatan positif itu tidak semuanya bermanfaat, teman-teman. Tapi ada juga yang tidak. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, disinilah Ki Hajar Dewantara itu mencetuskan tentang pembelajaran ini. Yaitu, kita tuh orang dewasa tidak memiliki hak untuk memaksa siswa. Makanya disebut merdeka belajar. Siswa diberikan istilah itu merdeka bagi dirinya sendiri untuk menentukan bagaimana proses yang harus dia jalani. Selanjutnya, nah ini perubahan paradigma atau stimulus respon dengan teori kontrol. Jadi pertanyaannya, bisakah kita mengontrol seseorang? Yang pertama, di sini stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ketika di teori kontrol dia berubah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ada proses yang disebut dengan istilahnya tidak ada memaksa, tapi kita harus memahami seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika orang melakukan kesalahan, yaudah kamu buruk. Di sini dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak nakal atau anak bandel atau dia di kelas itu ribet, apa sih tujuannya? Pasti ada. Jangan langsung bilang kamu nakal, kamu salah. Tapi apa sih perilaku itu? Apa yang membuat dia seperti itu? Mungkin saja si anak itu butuh perhatian kita. Nah, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon. Nah, kalau dalam teori kontrol kita pribadi, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, sama seperti kalau dibilang merdeka belajar itu, merdeka pada diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ketika rujukan gagal, kita paksa mereka. Dalam teori kontrol itu kolaborasi. Kita konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, mencari sebuah solusi. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah. Tidak ada kata menang dan kalah sebenarnya dalam teori kontrol, yaitu kita model berpikir sama-sama menang. Menang-menang. Merdeka. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi memerdekakan diri kita sendiri dulu, sehingga kita bisa memerintah diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tentang budaya positif, teman-teman.
Di sini yang pertama adalah peraturan kelas atau tertib kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif. Ketika semua sudah kita laksanakan, maka selanjutnya budaya positif pun akan bisa tercapai dalam sebuah lingkungan. Yang paling kecil adalah di kelas, yang selanjutnya adalah di sekolah. Nah ini, terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang sudah hadir. Di sini keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa itu tidak peraturan saja? Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Kita sudah punya loh tata tertib, kita sudah punya peraturan, tapi kenapa kita harus punya keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini proses yakin dan mengikuti itu berbeda. Ketika kita membuat keyakinan kelas, bagaimana si anak itu yakin bahwa prosesnya itulah yang harus kita laksanakan. Lain hal dengan kita membuat sebuah peraturan seperti itu. Nah, contoh yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Di sini datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa dan sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran, tertib. Di sini yang A, apakah itu keyakinan kelas? Tidak, ya. Kalau yang B, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, disinilah sebenarnya keyakinan kelas. Kita yakin bahwa di kelas kita itu seperti ini dan mengharapkan akan terjadi seperti ini. Kami guru dan murid yang yakin saling menyayangi akan terjadi. Kami murid yang semangat belajar seperti itu. Sedangkan yang A ini termasuk juga sebuah peraturan, yaitu kesepakatan kelas. Oke, ini pembedanya ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, nah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Formatnya seperti ini. Kami meyakini, contoh format, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di sini bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Di sini ada hormat, nah, terdengar, terlihat, berperilaku. Nah, seperti ini, terdengar, terlihat, berperilaku. Ini format keyakinan kelas. Jadi pada dasarnya yakin itu agar siswa itu merasa dirinya dia tuh berperan saat kita membuat sebuah keyakinan kelas. Agar tidak, istilahnya bahasanya, mungkin contohnya, kita yakin kita saling menyayangi. Berarti dalam konsep saling menyayangi sudah otomatis itu ada bahasa tidak boleh membuli, tidak boleh saling ngejek, tidak boleh saling jahil dan lain sebagainya bahasa. Jadi keyakinan itulah yang kita buat di kelas. Yakin bahwa kelas kita itu akan istilahnya itu nyaman, harmonis. Kita yakin kelas kita ini akan nyaman. Dan nyaman itu yakin itu dalam artian ya kita bersih dan lain sebagainya. Itu format keyakinan kelas. Nah, di sini teman-teman ada yang disebut dengan peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada permainan sebenarnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Terus kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu sudah masuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, ini berbedanya. Ini peraturan, ini keyakinan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikannya itu menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini nilai kebajikannya adalah ada keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya yaitu kesehatan. Menggunakan masker, kesehatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Ini nilai keyakinannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi proses membuat sebuah peraturan itu kita harus paham keyakinan apa yang ada dalam peraturan tersebut. Contoh mungkin dilarang menyela saat teman mengajukan pendapat. Nanti dia masuk di menghormati orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Terus sebelum masuk ke kelas cuci tangan. Berarti dia masuk di
keselamatan, kesehatan. Nah, itu nilai kebajikan itu banyak sekali, teman-teman. Teman-teman bisa juga dicek tuh di Google apa saja nilai-nilai kebajikan. Ada disiplin, ada toleransi, dan lain sebagainya. Itulah sebuah nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, ini ya, selanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan hukuman. Nah, di sini ada disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Ada disebut dengan seperti dibilang yang saya jelaskan sebelumnya tentang proses memberikan sebuah ujian itu ada yang bagus dan tidaknya. Ada proses yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya ini hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini termasuk apa? Termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, ini termasuk hukuman. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, ini termasuk konsekuensi. Nah, inilah proses hukuman dan konsekuensi. Kita harus paham, kita itu memberikan siswa itu penjelasan agar mereka paham, oh, kamu tuh dihukum, atau mungkin ini loh konsekuensinya kamu seperti itu. Istilahnya itu kita mengajarkan siswa itu untuk bagaimana memahami bahwa tindakan dia salah, dia diberikan sanksi oleh gurunya, dan siswa itu paham itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Nah, inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik. Nah, bisa jadi nih hukuman itu lari dua kali keliling lapangan, itu kan termasuk membuat anak sakit. Nah, konsekuensinya tentunya lah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman itu anak membenci kedisiplinan. Kemudian dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, seperti ini teman-teman konsep hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Disinilah yang paling penting. Setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu cinta kasih atau diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan setimpal. Ada sebuah contoh semuanya. Ada seorang anak, dia suka menjahili teman-temannya. Dia menjahili temannya si Ani. Dicolek-colek sehingga Ani menangis. Ketika ditanya, kamu kenapa mencolek Ani? Saya senang menggoda Ani karena dia tuh cepat nangis. Di situ ada kebutuhan dasar manusia, kelihatan itu negatif, tapi itu ada kebutuhan manusia, yaitu penguasaan, kesenangan. Apakah itu masuk kebebasan? Kebebasan juga dalam dirinya dia. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kita harus pelajari apa sih yang dibutuhkan di setiap anak. Apakah umpamanya ada anak semuanya dia tuh caper di kelas, apa sih yang dia butuhkan? Atau mungkin ada anak yang jahil di kelas, itu kebutuhan dasar manusia apa yang dia belum punya, yang belum dia dapatkan, seperti itu teman-teman. Jadi konsep 4 kebutuhan inilah yang kita harus pahami juga sebagai guru, agar kita paham kebutuhan si anak itu. Kadang kan kita sebagai wali kelas juga paham bagaimana melihat karakter setiap anak berbeda-beda. Ada siswa yang malu-malu, ada yang siswa tidak berani mengeluarkan pendapat. Nah, kebutuhan dasar manusia apa yang sudah dia punya dan tidak dia punya, itu mungkin sebuah proses ya bagi kita sebagai guru-guru untuk memahaminya. Tapi intinya ya keempat ini yang setiap manusia punya. Oke, selanjutnya di sini Ibu guru bilang, aku tak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dengan menyanyi. Nah, kebutuhan apa yang diinginkan oleh si anak ini? Seperti itu contohnya teman-teman. Si guru ini tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, tidak boleh menyanyi lah. Harus tenang. Nah, padahal dia tuh suka menyanyi. Nah, dia kebutuhannya dia ingin apa? Tentunya ya kebutuhan kesenangan, terus kebebasan tentunya. Nah, ini masuk si anak ini. Cinta kasih dia tidak masuk. Penguasaan pun tidak masuk. Nah, seperti itu teman-teman. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, untuk kasus ini, cinta kasih dia inginkan. Kemudian,
eh, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, penguasaan dia ingin diakui oleh gurunya, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, ini kebutuhan apa siswanya yang ingin dia dapatkan? Tentunya ya pertama kebebasan. Dia bosan dia dengan pembelajaran itu aja. Nah, dia ingin sesuatu, kebebasan dalam berpendapat, kesenangan, penguasaan juga dia masuk. Nah, begitu teman-teman. Itulah contoh dari untuk gininya kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya kita itu harus paham kebutuhan manusia itu apa saja. Seperti untuk saya pribadi sekarang ini, kebutuhan saya apa? Tentunya ya penguasaan pertama, saya sebagai pemateri cinta kasih atau diterima dengan rekan-rekan guru di sini sebagai CGP, saya melaksanakan kegiatan ini tentunya sangat kebutuhan dasar saya sudah dipenuhi di sini dengan kehadiran teman-teman. Nah, kebebasan saya bebas ini di sini untuk menjelaskan dan kesenangan juga. Nah, selanjutnya adalah pembelajaran tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini ada 5 dan tentunya kita harus targetnya menjadi manajer teman-teman. Ada identitas gagal, ini kontrol dari luar. Nah, ketika kita punya sebuah posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, berarti teman-teman ini harus ada perubahan ke depannya. Minimal teman-teman bisa menjadi identitas berhasil menjadi teman atau pemantau. Dan target kita adalah menjadi manajer. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih tentang identitas itu. Nah, sebagai guru, kita lebih sering itu kalau tidak dipanggil lah, kita menghukum teman-teman. Mungkin ada yang merasa melihat temannya sebagai penghukum saja. Seperti contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Atau berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Awaslah, kamu tidak naik kelas dan sebagainya. Nah, seperti itu. Memang ini sesuatu hal yang makjub ini. Saya pribadi pun juga merasakan. Saya dulu sebagai penghukum. Kemudian saya juga membuat rasa bersalah. Sering sekali ini saya sebagai guru sebagai guru BK. Kemudian di sini apabila kita menghardik, kemudian kita berkata seperti itu, maka hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas yang murid akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kita tidak dianggap sebagai guru. Kita justru terlalu menghukum si anak itu saja. Kemudian murid pun akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, seperti itu. Kalau bahasanya saya dulu ya di guru BK, ini bahasanya seperti ini. Kita terlalu keras di depan. Maka akan muncul generasi yang takut di depan saja. Ketika kita keluar, ya mereka langsung mulai lagi bermasalah. Seperti itu teman-teman. Generasi apa disebutnya? Kayak ya generasi takut dengan kita di depan saja kayak itu. Lupa saya generasi apa ya. Nah, kemudian dampak daripada siswa yang kita sebagai identitas penghukum itu ya mereka pasti kan mengulangi kesalahan. Justru dengan menghardik mereka, memarahi mereka, itu bukan jalan yang bagus sebenarnya, tapi justru mereka akan mengulangi lagi kesalahan yang mereka lakukan. Nah, seperti itu untuk penghukum. Kemudian untuk membuat merasa bersalah ini berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa, intinya membuat si anak itu merasa bersalah. Kok kamu gitu sih, orang tuamu loh, padahal itu juga sebenarnya sering juga yang saya lakukan. Guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, itu tidak boleh. Atau bahasa seperti ini, aduh bapak bosan dah ngurus kamu, serah dah kamu, itu merasa bersalah. Nah, itulah hasilnya, itu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Nah, untuk siswa tuh pasti dia akan berkata, maafkan saya. Dia kan lebih cenderung siswanya itu ya lemas, down. Dan murid pun hasilnya akan murid rendah diri. Nah, seperti itu teman-teman, untuk membuat merasa bersalah. Mungkin itu saja dari penghukum dan pembuat bersalah. Nah, kemudian ini ada indikator identitas berhasil atau sukses. Di sini bahasanya adalah menjadi teman dan pemantau.
Kalau saya lihat teman-teman di sini yang hadir ini, saya sudah lihat nih, saya sudah menjadi teman karena saya lihat saat mengajar itu anak-anak benar-benar istilah itu nyaman dengan teman-teman semua. Menjadi teman, contohnya adalah sebagai guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contoh yang perkataannya adalah lakukan demi ibu, seperti itu. Masa kamu tidak mau? Ingat loh, ingat tidak ibu pernah bantu. Ingat tidak ibu pernah bantu. Seperti itu. Masa kamu tidak bisa? Kamu pasti bisa kok. Yang lainnya bisa. Itu perkataan kalimat itu yang keluar dari guru yang punya posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini apa kaitannya ya, murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, di dunia dan berkualitas maksudnya. Sehingga murid itu merasa bahwa gurunya itu ada pada istilahnya ada di sebelahnya dia. Lain dengan ketika dia menjadi seorang penghukum, tentunya akan ada sekat di antara guru dan siswa. Nah, itulah termasuk penghukum. Nah, kita pada dasarnya kita harus menjadi teman. Bapak, saya juga punya pengalaman dulu, pengalaman yang unik nih. Ketika mengajar di SMK, saya terlalu dekat dengan siswa, sampai dipanggil oleh kepala sekolah, sampai di sidang dikatakan saya tidak punya sekat antara siswa. Bapak tidak berwibawa, Bapak tidak punya wibawa di depan siswa, sampai seperti teman sekali. Itu pola pikir seperti itulah yang sebenarnya saya juga dulu bingung. Dan ketika cek GP ini benar-benar saya, ternyata ada juga posisi kontrol. Dan itu proses, itu pengalaman saya tahun 2007. Nah, proses itulah yang membuat saya menjadi guru BK, agar dekat dengan siswa. Nah, disinilah bahasanya itu menjadi teman. Nah, ada juga hasilnya, hasil dari kita menjadi teman, yaitu pertama siswa itu ketergantungan, teman-teman. Saking kita dekat, akhirnya otomatis dia ketergantungan dengan kita. Nah, ada juga yang tidak bagusnya, teman-teman ya. Kemudian kaitan dengan dunianya, dunia pendidikan dan kualitasnya, yaitu murid menetapkan guru sebagai orang yang sangat penting. Kita dianggap penting di mata siswa. Kita sudah seperti teman, bahkan ketika siswa tamat pun kita masih tetap di kontak-kontak, di telepon, di chatting. Kita sudah seperti orang tuanya, atau teman, atau bahkan kakaknya, seperti itu. Kemudian hasilnya berkualitas. Kemudian murid pun akan berkata, saya pikir Bapak teman saya, ternyata begitu. Nah, seperti itu. Nah, dampak kepada siswa ya tentunya ya tidak mandiri, tergantungan. Ada juga dampaknya. Nah, jadi mungkin kita melihat sekarang belajar posisi kontrol. Nah, di sini ada juga pemantau. Yang pertama adalah guru itu berbuat menghitung, mengukur. Nah, guru berkata, apa peraturannya? Nah, menurut kamu peraturannya apa? Nah, itu. Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitannya apa? Murid itu mengatakan guru itu sebagai peraturan dan hukum di dunia, atau hukum di sebuah pendidikan. Kemudian itu dampak pada siswa itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, pemantau ini dalam hal yang sangat simpel itu sama seperti pengawas, teman-teman. Pemantau, mengawasi. Di sana kita sebagai guru tuh apakah kita sebagai pemantau atau bagaimana? Contoh, umpamanya kita mengawasi siswa kita. Kamu kenapa tidak membuat tugas? Kamu tahu kan aturannya seperti apa? Nah, itu pemantau. Kita pantau dia apakah dia sudah mengumpulkan tugas atau gimana. Itu posisi kontrol pemantau. Nah, jadi selanjutnya paling terakhir adalah identitas berhasil atau sukses. Nah, inilah yang dituju oleh rekan-rekan semuanya. Berharap rekan-rekan di sini sebagai manajer, calon-calon pemimpin masa depan. Di sini contohnya guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya pertanyaan yang membangkitkan nalar siswa. Nah, guru pun contohnya berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masa? Kira-kira apa sih caranya biar kelas kita bersih? Menurut kamu bagaimana caranya biar kamu tuh bisa belajar lebih giat lagi? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang seorang manajer itu bisa kita lakukan, tentunya pertanyaan yang memberikan motivasi. Kemudian hasilnya itu menguatkan pribadi.
Nah, kaitan dengan dunia pendidikan, yaitu murid melakukan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid pun akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, seperti itu. Jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk merangsang stimulus siswa untuk berbuat sesuatu. Seperti itu teman-teman. Intinya siswa itu diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang bisa dia lakukan. Atau membuat dia motivasinya dia semakin meningkat. Oke. Diskusi 5, di sini 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif. Kalau saya pribadi ya di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ini posisi saya. Dan teman. Untuk pemantau dan manajer saya belum bisa mencapai seperti itu. Dan teman-teman di sini mungkin bisa mengeceknya. Teman-teman di sini berada pada posisi kontrol yang mana. Kemudian bagaimana perasaan Anda dan di mana posisi Anda saat ini. Di sini peraturan konsekuensi. Nada suara ini sebuah bagaimana proses kita memberikan sanksi. Apa yang disampaikan dari sebuah pesan nada suara. Ya. Baiklah, sekarang kita melakukan permainan ya teman-teman ya. Kegiatan nada suara. Bersama-sama kita coba mempraktekkan menjadi seorang penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, dan pemantau atau manajer. Siap Bu Indah, Pak Agus, dan Dias? Ya. Siap. Teman-teman? Ya. Oke. Sekarang coba umpamanya kita menjadi seorang penghukum. Coba sebutkan ya. Coba Bu Indah menjadi seorang penghukum. Coba nada suaranya bagaimana kira-kira, apa yang suara? Coba sekarang. Dibuka aja mic. Apa yang kamu mau sebagai penghukum? Coba bagaimana sebagai penghukum itu Bu Indah? Coba dibaca ini tulisannya. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Ya, coba sebagai penghukum bagaimana nada suaranya? Oh gitu, maksudnya sebagai penghukum. Ya. Saya biasanya disebutkan suaranya. Kalau semuanya contoh Maya, membuat orang lain merasa bersalah, suaranya seperti ini. Apa yang kamu mau? Nah, itu perbedaannya. Sedangkan saat menjadi penghukum, apa yang kamu mau? Ada perbedaan suara kan di sana. Penekanan suara. Nah, makanya nadanya ini seperti ini, kata-kata 10%, nada suara 35%, non-verbal 55%. Nah, termasuk mukul juga Pak ya. Ya, di sini kita belajar untuk berbicara. Nah, coba untuk Bu Indah, coba dengan gaya gestur atau gaya nada menjadi seorang teman. Coba pakai bahasanya ini, dibaca ini. Nah, mungkin gesturnya tuh wajahnya Ibu tuh kelihatan galak kan, bisa jadi. Nah, ini Pak, sebenarnya itu pada perseorangannya sendiri ya. Ya, nada suara. Nah, coba apa sih yang kamu mau? Nah, teman jadinya. Iya, ya mungkin menggoda jadinya satu. Mungkin jadi teman ya. Itu bahasanya. Ya, itu boleh itu menjadi teman. Ya itu untuk Ibu untuk menggoda itu ya. Untuk anak ini, nah itu. Nah, anak apa yang kamu mau? Lain banyak bahasanya. Ya, penekanannya. Lain banyak bahasanya. Apa sih yang kamu mau? Nah, seperti itu. Nah, itu kan penghukum. Nah, situ. Oke. Terima kasih Bu Indah, sudah paham kan Bu Indah ya? Sama Pak. Nah. Ya. Oke, untuk Bu Dias coba ya, Bu Dias ya. Coba sebagai seorang penghukum Bu Dias, dibaca nih Bu Dias. Apa yang sedang kamu kerjakan, ha? Langsung maglep saya, takut saya itu. Karena nada suaranya Bu Dias ini. Isi, hah? Gitu. Kayak film-film di yang sekarang layangan putus itu kan. Benar-benar nusuk, nah itu kan. Itu sebagai penghukum. Nah, sekarang coba sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Nah, coba Bu Dias. Apa
Apa yang sedang kamu kerjakan? Oke, ada nada suara yang berbeda kan. Oke, selanjutnya sebagai teman, Dias. Apa yang sedang kamu kerjakan? Kayaknya yang terakhir ini sebagai membuat rasa bersalah. Karena ada penekanan. begitu ya? Iya, ada Ya. penekanan apa yang sedang kamu kerjakan. Nah, seperti itu. Ada proses. Terus sebagai teman seperti apa, Pak? Nah, apa sih yang sedang kamu kerjakan? Apa yang kamu kerjakan? Boleh. Sebenarnya mungkin bahasanya itu lebih simpel saja. Tidak ada penekanan ya. Apa yang sedang kamu kerjakan? Itu kan merasa bersalah. Pak teman, apa yang sedang kamu kerjakan? Nah, seperti itu. Ada sebuah proses nada yang terlihat berbeda, penekanan dan lain sebagainya. Mungkin ini bahasanya bisa ditambahkan ya. Kalau sebagai teman kan, bro, apa yang kamu kerjakan? Nah, sedang ini dihilangkan, mungkin seperti itu bahasa temannya. Tapi di sini kita belajar bagaimana nada dengan kalimat ini. Tapi tentunya kan pasti setiap intonasi itu kan berbeda saat menjadi penghukum, membuat rasa bersalah, dan teman, bahkan manajer. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih ya Bu Dias ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, kemudian kapan saya bisa harapkan itu selesai? Nah, di sini apanya penghukum, kapan saya bisa harapkan ini selesai? Itu penghukum. Kalau sebagai pemantau, sebagai teman, kapan saya bisa harapkan ini selesai? Nah, itu. Sebagai pembuat rasa bersalah, kapan saya bisa harapkan ini selesai? Itu berbeda, ada ritme yang berbeda dalam memberikan sebuah sebagai manajer, sebagai teman, dan sebagai pembuat penghukum dan pembuat rasa bersalah. Sedangkan sebagai manajer, kapan saya bisa harapkan ini selesai? Oke, itu manajer. Jadi ada proses, ada kapan saya bisa harapkan ini selesai. Seperti itu teman-teman. Memang nggak rancu ini, tapi pemilihan kalimat saja sebenarnya. Oke, di sini juga sama. Saat menjadi penghukum, ada nada suara yang tinggi. Di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu? Nah, itu saya sama hukum. Saat menjadi seorang pembuat rasa bersalah, di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu? Sedangkan menjadi teman, di mana Anda sewaktu kami mengadakan lokakarya pada hari Selasa lalu? Aduh, tapi suara saya. Nah, mungkin ini kata-katanya mungkin ada yang berubah kalau sebagai teman ya, terlalu formal ya. Jadi itu intinya sebagai penekan. Oke, selanjutnya yang terakhir lah, apa itu restitusi. Nah, restitusi inilah yang harus kita pelajari juga sebagai guru, tidak hanya sebagai guru BK. Guru mata pelajaran pun harus juga mempelajari bagaimana segitiga restitusi. Kalau di bahasa yang simpelnya, bahasa gaul saudara kita, restitusi itu adalah introspeksi. Bagaimana caranya agar si anak itu belajar untuk mengintrospeksi dirinya. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada bahasa memperbaiki kesalahan mereka, menciptakan kondisi seperti itu. Di sini ada 9 ciri restitusi, teman. Itu satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, itu pengalaman adalah guru terbaik. Nah, itu bahasanya. Mungkin di sini bukan menebus kesalahan, banyak siswanya dia bersalah, kita berikan dia masukan, itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi dia tuh belajar dari kesalahan. Nah, introspeksi anak, menurut kamu bagaimana sih kira-kira ketika kamu tidak membuat tugas, apa yang terjadi kalau kamu tuh tidak mengumpulkan tugas? Nah, itu dia tuh belajar dari kesalahannya. Oh, kalau saya tidak mengumpulkan tugas ya saya seperti ini, seperti itu. Atau mungkin bahasanya, nah, ketika kamu lo tidak pernah sekolah, tidak pernah bolos kemarin, terus bolos kamu. Kira-kira kalau kamu bolos itu
apa yang ada dampak nggak untuk kamu sendiri, nak? Nah itu kita gali si anak untuk belajar berintrospeksi diri, refleksi dirinya sendiri, bukan hanya memberi hukuman. Seperti itu teman-teman. Itulah pembelajaran hari ini tentang budaya positif. Kemudian dua adalah memperbaiki hubungan. Nah, dalam sebuah restitusi itu kita belajar untuk memperbaiki hubungan antara siswa dengan yang diajak bermasalah, antara siswa dengan gurunya dan lain sebagainya. Kemudian restitusi itu juga tawaran. Nah, seperti saya jelaskan tadi itu ada tawaran di sana, bukan paksaan. Nah, kamu harus minta maaf, karena kamu harus besok kumpul tugas. Itu bukan paksaan. Nah, memang ada agak rancu ini teman-teman ya. Di satu sisi kita memang sebagai guru itu membutuhkan tugas itu dan harus sebenarnya sedikit memaksa karena target dari pemerintah juga kan untuk diraport dan sebagainya. Nah mungkin ini sebagai gambaran aja sih teman-teman ya, bisa dijadikan praktek mungkin ke depannya. Mungkin prosesnya bukan dipaksa tapi ditawarkan. Mungkin dengan cara, nah kalau kamu tidak mau tugas, coba deh kamu buat kelompok belajar. Punya nggak teman dekat sekolahmu? Dan nanti Bapak akan bantu, Bapak ajak temannya itu untuk menghubungi kamu. Kalian belajarlah bareng-bareng. Setuju tidak? Nah, seperti itu semuanya. Itu ada tawaran. Bukan paksaan. Nah, kamu tuh bikin tugas saja bikin sama teman. Nah, itu paksaan. Itu bukan restitusi jadinya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, seperti saya bilang tadi itu, siswa itu paham, oh ini salah saya. Dia melihat ke dalam diri, oh ternyata seperti itu. Nah, seperti itu. Dan nomor 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Pembelajaran yang sebelumnya itu, kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada cinta kasih, penguasaan, apalagi tadi itu, kesenangan, dan lain-lain. Jadi ada 4 tuh. Nah, di sanalah ketika siswa itu apa sih yang dia butuhkan? Apakah dia butuh kasih sayang? Nah, di sana dia akan memahami, oh saya ternyata kurang seperti ini. Ketika siswa tidak mengumpulkan tugas, dia memahami bahwa diri itu apa sih yang dia butuhkan. Kita bisa tahu, kok kamu belum ngumpul tugas, nak? Mungkin dia akan berbicara, oh saya di rumah seperti ini Pak, seperti ini. Kita jadi paham, oh ternyata saya ini kurang kasih sayang orang tua, kurang perhatian, atau mungkin dia tuh kurang ada kebebasan di sana siswanya. Dia tuh tidak punya kebebasan di rumahnya dia, seperti itu teman-teman. Karena kan kebutuhan dasar manusia kan termasuk kebebasan. Di sini restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Nah, di sini memperbaiki diri dari restitusi. Kemudian juga fokus pada karakter bukan tindakan. Di sini karakter yang diutamakan, bukan tindakan. Kita tuh merubah karakter siswa biar dia tuh dari hal yang negatif menjadi positif, teman-teman. Hal yang dulunya dia tuh tidak pernah, istilah itu yang belum berubah menjadi berubah, seperti itu teman-teman. Dan kalau saya pribadi sebagai guru BK ya cenderung ke seperti ini juga, susah untuk membuat tindakan agar mereka itu berubah, tapi mencoba perlahan sekali agar si anak itu bisa berubah dari yang malas sekolah menjadi rajin sekolah. Kita cari masalahnya apa, dia kenapa malas, seperti itu teman-teman. Ketika dia jarang mengumpulkan tugas, saya melakukan home visit. Di sana saya cari kebutuhan dasar siswanya apa yang dia butuhkan sebenarnya. Nah, seperti itu. Banyak dari anak-anak yang bermasalah itu rata-rata kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang, perhatian. Kasih sayang dan perhatian ini dari mana? Dari orang tua. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang membuat siswa itu menjadi pribadi yang kurang disiplin. Namun hal itu bisa kita carikan solusi, yaitu dengan cara kita yang memberikan dia sebuah kasih sayang atau perhatian, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 8 lah restitusi, fokus pada solusi. Ya, tentunya kita mencari solusi. Kita fokus mencarikan solusi si anak. Apa sih yang membuat dia seperti itu? Kita carikan solusi. Yang terakhir lah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompok. Jadi ketika dia sudah selesai dengan masalahnya, kita kembalikan ke kelompoknya. Kelompoknya artinya lah ruang lingkup temannya, ruang lingkup di kelas. Ketika siswa tidak
pernah sekolah, dia merasa bersalah, sudah selesai masalahnya, ya kita ajak dia kembali ke kelompoknya dia, yaitu teman-temannya. Teman-temannya pun harus kita restitusi juga untuk memperbaiki hubungan yang sebelumnya sempat hilang. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, disinilah segitiga restitusi itu. Ini validasi tindakan, ini segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kita lakukan saat segitiga restitusi itu seperti teman-teman. Kita hadirkan siswa. Pertama, kita akan stabilkan identitasnya dia dahulu. Jangan sampai dia langsung kita bilang, kamu anak yang bersalah, kamu anak yang ini. Oh ini ya salah itu. Jadi pada dasarnya menstabilkan identitas itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa berbicara seperti ini. Nah, nggak usah takut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu nggak usah minder. Kamu silakanlah bicara dengan Bapak. Seperti itu, teman-teman. Atau mungkin bahasanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, nah. Kalau sebaliknya mungkin sengengken, konyangan, kan gitu. Seperti itu. Kita stabilkan identitasnya dia, biar dia itu tidak canggung. Oh, ternyata bukan saya aja melakukan kesalahan. Ternyata orang lain pun juga pernah seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Setelah identitasnya stabil, baru kita validasi tindakan yang salah. Apa sih yang salah? Nah, kamu tentu punya alasan kenapa kamu seperti itu. Nah, apa sih yang buat kamu tuh nggak ngumpulin tugas? Seperti itu. Kemudian, kira-kira ada nggak solusi untuk masalah kamu ini? Nah, kita tanyakan, validasi dulu tindakannya dia yang salah. Apa kesalahannya dia? Makanya dia berkelahi. Nah, kok kamu berkelahi? Apa sih yang membuat kamu tuh berkelahi, nak? Apa sih? Kok bisa kamu berkelahi? Apa begininya? Itu sebabnya. Itu boleh tanya, validasi dahulu. Nah, baru setelah itu kita dapatkan, baru kita cari menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu keyakinan ke depannya. Saya nak tuh, kamu ke depannya cita-citamu apa sih? Kira-kira bisa nggak kalau umumnya kamu menggapai cita-cita itu? Kita jadikan keyakinan dari setiap permasalahan itu agar dia bisa mencari solusinya. Baru kita melaksanakan segitiga restitusi lainnya. Jadi itu pada dasarnya ada 3 jenis, 3 proses segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakannya dulu, baru menanyakan keyakinan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena bermasalah menjadi positif terhadap dirinya. Bagaimana cara kita membuat orang itu menjadi positif kalau dirinya sendiri itu merasa negatif, dirinya sendiri itu merasa tidak akan bisa positif. Nah, seperti itu, teman-teman. Dirinya sendiri itu merasa bersalah. Nah, kita harus membuat dia itu menjadi seorang positif dahulu. Kita stabilkan identitasnya dia dulu. Karena orang bermasalah itu, orang bersalah itu, orang yang melakukan kesalahan itu otomatis dia itu tidak stabil. Boleh bahasanya seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti itu. Bapak juga pernah gitu. Nah, seperti itu, kan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini bahasanya, bahasa yang simpelnya, teman-teman ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu. Ini salah satu contoh dari setiap permasalahan. Mungkin bahasanya, ya nak, enggak apa-apa. Kamu terlambat tadi masuk ke kelas. Ya, setiap orang juga pernah terlambat. Ini kalau si anak ini merasa down ya, teman-teman ya. Tadi juga ada kasus seorang siswa cewek itu terlambat, benar-benar down, dia nunduk terus dia akhirnya udah kok katanya kan nggak apa, semua orang juga terlambat, pernah terlambat, nggak usah lah kamu seperti itu, santai aja, pakai itu bujuk dia agar dia menjadi seorang pribadi yang identitasnya dia itu stabil lagi. Nah, seperti itu barulah kita melaksanakan kegiatan yang lain, yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya itu setiap tindakan menunjukkan tujuannya.
adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu seperti yang tadi saya bilang itu kasih sayang, penguasaan, apa lagi ya tadi ya, penguasaan dan lain sebagainya. Kebebasan, nah itulah. Kemudian apakah itu power, penguasaan, freedom? Nah ini kebutuhan dasarnya adalah power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima atau disayangi, fun, kesenangan, dan survival, bertahan hidup. Nah, di sini teman-teman prosesnya ini apa dokter? Nah, salah satu contoh dari kalimatnya adalah seperti ini, teman-teman. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Terus apa yang penting bagi kamu? Nah, kemudian apakah kamu bisa melakukan lebih baik besok lagi? Nah, itu guru berkata, sehingga proses validasi tindakan salah itu kita mengenali kebutuhan si anak itu apa. Dia itu butuh kesenangan kah? Atau butuh sebuah survival bertahan hidup? Atau butuh sebuah power? Nah, seperti itu teman-teman. Ketika anak berkelahi, apa sih alasan kamu berkelahi? Oh, dia ngejek saya pak, karena saya di kelas diajak saya kelewatan sehingga saya pukul. Nah di sana bahasa itu ada bahasa power, penguasaan. Kemudian ada juga survival bertahan hidup. Si anak berkelahi, ya udah dia tuh bertahan hidup, bertahan pada dirinya sendiri. Nah, love and belonging apakah masuk ketika si anak berkelahi? Apakah kesenangan masuk? Nah, seperti itu teman-teman. Disinilah yang kita harus pahami basic dari kebutuhan si siswa itu. Ada kebutuhan dasar ya, penguasaan, kebebasan, diterima atau disayangi, kesenangan, dan bertahan. Sebelumnya mohon maaf lupa saya jelaskan. Selanjutnya yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, sehingga mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini guru berkata, apa nilai-nilai percaya di kelas kita? Kira-kira benar nggak perilakumu nak? Nah seperti itu boleh kita tanyakan. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kira-kira kamu ingin permasalahan antara kamu dengan dia tuh ingin diselesaikan apa tidak nak? Boleh seperti itu. Menanyakan keyakinan dia tuh ingin apa, nah, seperti itu, dan keyakinan pada dirinya dia sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Nah baru segitiga restitusi pun akan terlaksana. Intinya memberikan siswa yang mengintrospeksi dirinya, siswa yang mencarikan solusi atas permasalahannya sendiri, dan kita hanya memberikan sebuah bimbingan dan juga tentunya memberikan sebuah basic atau kebutuhan basicnya si anak, apakah itu kasih sayang, atau fun, atau power, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah ini intervensi 3 detik. Ini contohnya ya. Apakah tugas kamu saat ini? Kapan kamu siap untuk mulai? Apakah wajar membuat kesalahan? Ketika kita buat restitusi ya kita akan ada pertanyaan selanjutnya seperti ini. Goalnya apa? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, oke, di sini tanya jawab. Hal baru apa yang paradigma saya dan saya dapatkan? Di sini untuk refleksi, saya rasa karena kita juga satu sekolah ini nanti mungkin kita ngobrol langsung teman-teman. Saya yakin teman-teman juga ingin juga mengetahui tentang budaya positif ini, karena memang penjelasan 60 menit bahkan sampai 2 jam pun akan susah kita dapatkan kecuali kita langsung melaksanakan praktek di lapangan. Dari sini saya akan nanti refleksinya paradigma ya teman-teman tentang apa itu budaya positif, kemudian perasaan teman-teman apa itu budaya tentang setelah mengikuti sesi ini tentang makna disiplin dan motivasinya, kemudian apakah nanti bisa Bapak Ibu praktekkan di kelas. Seperti itu teman-teman, mungkin kesimpulan dari budaya positif ini adalah bagaimana kita sebagai guru diajarkan untuk memberikan si anak di sana itu kenyamanan, walaupun si anak itu bersalah teman-teman.
walaupun si anak itu melakukan sebuah kesalahan. Nah, ketika si anak bersalah, bukan berarti kita langsung harus menghukumnya. Jangan langsung menghukum si anak. Ada yang disebutkan posisi psikologis mental anak-anak itu benar-benar berbeda dengan kita. Bahkan kita pun sendiri sebagai guru ketika kita diberikan di hard disk saja atau diberikan SMS ketus saja oleh pasangan kita kan juga kita juga merasa kena mental, teman-teman. Jadi disinilah kita berusaha kita sama dengan siswa kita, namun tentunya ya kita memberikan sebuah pembeda ya antara siswa dengan gurunya itu. Ya siswa ya masih anak-anak, mereka masih di bawah 17 tahun. Tentunya mental mereka lah, psikologis mereka itu harus kita jaga pada dasarnya. Karena beban yang mereka dapatkan itu jangan sampai kita sebagai guru juga menambahkan kembali. Justru kita sebagai guru tuh menciptakan budaya positifnya agar seperti ini dah, teman-teman. Agar si anak merasa, guru saya ternyata seperti ini. Kita ditempatkan menjadi guru yang teladan di mata anak-anak. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi positif inilah yang kita tularkan agar kita tercipta lingkungan yang positif. Nah, ketika hal yang positif sudah menular, maka lingkungan yang positif pun akan terjadi. Nah, itu teman-teman. Positif, karakter positif ya teman-teman ya. Jadi di sanalah peran dari guru untuk meningkatkan budaya positif. Nah, contoh budaya positif seperti ini teman-teman. 5S, nah, senyum, salam, sapa. Seperti itu teman-teman, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita pertama kali ketemu sama anak-anak, PTM, 100%. Pembedanya dulu 2 tahun lalu tuh si anak itu kalau datang sama kita, mereka masih mengucapkan salam, lagi Bu, lagi Pak. Kita sekarang bagaimana? Ada yang hilang ini, nah seperti itu teman-teman. Nah untuk 5S ini saya sudah lakukan di CGP saat modul 1.1 dan sekarang pun saya akan laksanakan kembali, apalagi kita sudah 100%. Nah yang budaya positif senyum salam sapa ini juga termasuk budaya positif. Inilah yang harus terjadi di lingkungan sekolah yang pertama kali selama 1 minggu ini. Lalu kita menyapa siswa dan siswa juga ikut seperti itu. Siapa yang memulai? Ya guru pertama. Kita menyebarkan budaya kita dulu, baru ke siswa. Sehingga jangan sampai siswa tidak menanggapi, tidak memberikan salam sapa, lalu kita marah-marah, anak-anak ini tidak punya tata krama dan sebagainya. Itu salah, teman-teman. Kita yang memulai, kita yang mengajarkan. Nah, seperti itu. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Mereka tuh datang ke sekolah ya belajar. Mereka dengan sesuatu hal yang dia melihat ke sekolah, dia meniru. Nah, seperti itu. Makanya disebutkan guru dan ditiru. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Sebentar saya cek jam dulu. Sebentar ya teman-teman. Ya. Baiklah, terima kasih untuk rekan-rekan guru yang hebat-hebat. Mohon maaf ini apabila ada kekurangan, karena sebelumnya kan saya juga sudah menjelaskan tentang budaya positif ini secara langsung, karena satu dan lain hal tidak bisa melaksanakan kegiatan secara luring karena tidak ada istilah itu ya untuk menghindari kerumunan juga, apalagi sekarang di luring ini mengajar di kelas teman-teman padat jadwalnya, dan terima kasih atas waktunya 1 jam ini. Kedepannya silakan ngobrol-ngobrol dengan saya, bertanya-tanya, dan saya harapkan teman-teman di sini di angkatan ke-7 ikut juga nanti saat ada angkatan ke-7 di Denpasar calon guru penggerak. Silakan teman-teman ikut, tentunya saya pribadi akan support, saya akan bantu semaksimal mungkin. Kalau ada yang kurang, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan saya. Baiklah teman-teman, terima kasih atas kehadirannya.
Mohon maaf sebelumnya, matur suksma. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Terima kasih. Salam kebajikan untuk kita semua. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Izinkan saya memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu untuk mendengarkan presentasi ini. Terima kasih. Aduh, kok berat ya penutupnya.